Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa sekalian yang Ustadz cintai, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita daya gunakan, kita maksimalkan untuk kebaikan. Dan salah satunya pada kesempatan pekan ini kita akan mengkaji tema berikutnya adalah tentang majaz, ya. Semoga pertemuan kita pada kali ini akan membawa manfaat, kemaslahatan bagi kita. Ini termasuk bagian dari jihad kita fisabilillah melalui jalur talabul ilmi. Man kharaja lit talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang majaz, ya. Para mahasiswa dan para pemirsa sekalian, ketika seseorang berkata atau kalimat yang kita ungkapkan memang suatu saat tidak harus kita fahami apa adanya. Dalam sebuah ujaran tidak harus difahami secara tekstual, tetapi kadang harus kontekstual. Lafadz yang kita ucapkan tidak harus kita fahami secara tersurat, tapi harus kita fahami makna tersirat. Kalau di dalam sebuah lafadz misalnya, satu contoh, sebuah kata pasti memiliki makna preferensinya. Preferensi itu makna asal, makna yang bisa kita lacak dari kamus. Biasanya kita sebut dengan makna denotatif. Satu contoh, kursi, ya. Kursi adalah benda yang terbuat dari kayu atau plastik atau kadang besi, memiliki sandaran, memiliki 4 kaki, dan berfungsi untuk tempat duduk. Itu namanya kursi. Dalam makna kamus, itulah makna preferensi dari kata kursi. Nah, tetapi ketika sebuah kalimat misalnya, Bapak Jokowi sedang berebut kursi RI 1 dengan Bapak Prabowo. Saya ulangi, Bapak Jokowi berebut kursi RI 1 dengan Pak Prabowo. Maka kata kursi dalam kalimat tadi tidak bisa kita maknai, tidak bisa kita fahami dengan tempat duduk. Tetapi kursi yang dimaksud adalah kekuasaan. Kursi yang dimaksud adalah jabatan. Maka kata kursi yang secara denotatif ia memiliki makna benda yang terbuat dari kayu, besi, atau plastik dan berfungsi untuk duduk, maka ia tidak lagi kita fahami secara denotatif, tetapi harus kita maknai secara konotatif. Tidak kita maknai secara tersurat, tapi kita maknai secara tersirat. Tidak kita ambil makna pertama, tetapi kita lebih memilih makna kedua. Kita tidak melihat makna yang ada di dalam teks, tapi kita melemparkan ke makna yang ditakwil. Seperti itulah nanti bahasan kita pada kesempatan pekan ini, ya, tentang tema majaz, ya. Jadi kalau nanti para mahasiswa melihat definisi majaz, maka seperti itu. Al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'na al-asri. Jadi, lafadz yang digunakan bukan pada makna dasarnya, bukan pada arti yang telah ditetapkan, karena adanya indikator, adanya pertanda yang memungkinkan, yang menunjukkan seseorang harus memalingkan kata itu dari makna dasarnya ke makna yang lainnya. Itulah yang disebut dengan majaz. Nah, maka pembahasan tentang majaz ini menjadi hal yang penting agar mahasiswa, agar para pembelajar tidak memaknai ayat-ayat Al-Quran secara tekstualis,
sehingga karenanya kemudian ia terjebak dengan makna-makna literal, makna-makna yang ketika kita fahami akan bahkan merusak akidah kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di samping itu, kita sebagai komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menginginkan agar ideologi yang sementara ini kita bangun, akidah yang kita kokohkan tetap dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya, mentakdiskan Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Karena pemaknaan yang literal, pemaknaan yang mengabaikan azas-azas majas ini nanti akan terjebak kepada makna-makna tekstualis yang karenanya kemudian terjadi penyerupaan manusia, penyerupaan Allah pada makhluknya. Yang itu tentu haram bagi kita. Nah, satu contoh. Kalau ada ayat wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kemudian orang memahami wa yabqa dan tetap langgenglah wajah Tuhanmu. Lalu wajah yang dimaksud adalah dimaknai secara letterlek anggota tubuh yang berada di depan yang memiliki indera seperti yang dimiliki oleh manusia, maka tentu kita akan terjebak kepada sifat tajassum, menganggap Allah itu berjisim atau menganggap Allah itu sama seperti makhluknya. Maka karena ketidakmungkinan seseorang memahami lafadz wajhu rabbika dengan lafadz dengan makna wajah Tuhanmu, wajah dalam artian orang Jawa mengatakan pasuryan, maka ia harus kita takwil ke makna yang lain. Ia harus kita lempar ke makna yang kedua, dan inilah bahasan majas. Maka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram artinya wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhanmu akan tetap langgeng sampai kapanpun saja. Nah, di samping itu, kalau seseorang memahami wa yabqa wajhu rabbika hanya sekedar wajahnya saja yang langgeng dalam ayat itu, maka berarti anggota yang lain tidak langgeng. Nah, seperti itulah yang ingin kita hindari dari pengabaian terhadap majas. Maka disitulah kemudian pentingnya pembahasan tentang majas itu. Supaya kita tidak terjebak kepada makna literal, supaya kita tidak terjebak kepada pemaknaan secara tekstualis. Baik. Nah, para mahasiswa sekalian, kalau tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang contoh, ya. Contoh bahwa ayat yang Ustadz ungkapkan tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu ada makna tertulis. Makna tertulisnya adalah wajhu rabbika, wajah. Tetapi kemudian makna yang dimaksud adalah zat. Nah, disinilah kemudian antara zat dengan wajah, antara wajah dengan zat, ini dua makna yang kemudian ingin kita bahas. Nah, maka nanti kemudian melahirkan perbedaan atau pengkategorisasian majas itu sendiri. Nah, nanti kalau para mahasiswa membuka referensi secara lebih detail lagi dalam berbagai macam kitab-kitab balaghah, paling tidak nanti secara umum bahwa majas itu dibagi dua. Ada majasul mursal, majas al-mursal, dan ada majas al-isti'arah. Majas mursal dan majas isti'arah. Apa beda kedua majas itu? Kalau majas mursal, ya, majas mursal adalah majas yang antara makna yang tertulis dengan makna yang dimaksud tidak berupa penyerupaan. Yang dalam nanti definisinya Ustaz bacakan, maka al-alaqah bainal ma'nal mawdu' lahu wal ma'nal musta'mal fihi ghaira musyabahah. Ya, makna yang tertulis dan makna yang dimaksud tidak merupakan tasbih, tidak menyerupakan penyerupaan, tidak berupa penyerupaan. Satu contoh misalnya, wa yabqa wajhu rabbika, ada kata wajah, makna tekstualnya, ada kata zat, makna yang dimaksud.
Maka tidak bisa antara zat dengan wajah ini kita buat seperti tasbih. Misalnya, al-wajhu kadzati, tidak bisa. Atau kita balik, adzatu kal wajhi, juga tidak bisa. Maka majaz seperti itulah yang disebut dengan majaz mursal. Nah, sementara kalau antara lafadz yang tertulis dengan makna yang dimaksud itu bisa dibuat menjadi tasbih, bisa dibuat menjadi penyerupaan, maka itu disebut dengan majaz isti'arah. Kadang orang menyebutnya cukup isti'arah saja. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-sirat. As-sirat itu sesungguhnya jalan. Sirat itu artinya syare. Syare. Jalan yang dilalui seseorang. Itu namanya as-sirat. Al-mustaqim artinya lurus. Tentu makna lafadz itu tidak dimaksudkan tunjukkanlah kami ke jalan untuk bisa perjalanan yang lurus dan tidak bengkong, bukan jalan secara hissi. Tetapi tentu makna ayat itu adalah ihdina ad-dinal mustaqim. Ihdina ad-dinal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada agamamu yang lurus. Maka kata as-sirat itu sebagai makna tertulis, tapi makna yang dimaksud adalah ad-din. Nah, sekarang antara ad-din dan as-sirat bisa dibuat menjadi perumpamaan. Bisa dibuat menjadi tasbih. Misalnya, ad-din kas-sirat. Agama itu ibarat jalan. Nah, semacam itu. Jadi antara makna yang tertulis dengan makna yang dimaksud bisa dibuat penyerupaan, bisa dijadikan sebagai tasbih. Itu adalah majaz isti'arah. Bisa difahami sampai di sini? Baiklah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita kembali kepada majaz mursal. Majaz yang lafadz yang tertulis dengan makna yang dimaksud tidak bisa dibuat penyerupaan, tidak bisa dibuat tasbih. Nah, terkait dengan hal itu, maka majaz mursal itu memiliki berbagai macam kategori. Yang kategorisasi itu disebut dengan alaqah, ya. Jadi kalau hubungannya antara makna tertulis dengan makna yang dimaksud, apakah ini menyebabkan yang itu, apakah itu menyebabkan yang ini, apakah makna tertulis menyebabkan yang dimaksud menyebabkan yang tertulis itu yang kecil maksudnya besar, yang dimaksud itu besar maksudnya kecil, dan lain sebagainya. Ini ada alaqah namanya. Alaqah majaz mursal. Alaqah yang dimaksud adalah alaqah bainal ma'nal maktub wal ma'nal maqsud. Kaitan antara makna yang tertulis dengan makna yang dimaksud. Kaitan antara makna tekstual dengan makna kontekstual. Maka nanti melahirkan pengkategorisasian, ya, melahirkan berbagai macam bentuk majaz. Satu, disebut dengan majaz alaqah as-sababiyah. Majaz mursal alaqahnya as-sababiyah. Kapan itu terjadi? Jika lafadz yang dituturkan, jika lafadz yang tertulis menjadi penyebab makna yang dimaksud. Sekali lagi, jika lafadz yang tertulis secara tekstual menjadi penyebab makna yang dimaksud. Satu contoh, para pemirsa, para mahasiswa bisa melihat salah satunya dalam ayat ke-10 surat Al-Fatah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, wahai Nabi, mereka itu tidak lain adalah membaiat Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yang terjemah literalnya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita mau memaknai yadullah dengan tangan, artinya a'dha'ul jism, anggota jasad, anggota tubuh manusia yang memiliki jari jemari seperti ini, maka tentu kita akan terjebak dengan tajassum.
Maka tidak mungkin kita memahami as-sababiyah, tidak mungkin kita memahami yadullah dengan tangan. Tapi yadullah artinya qudratullah, taqatullah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut, yang dimaksud dari kata yadun. Nah, sekarang antara yadun dengan kudrah. Yadun itu tangan, kudrah itu kekuasaan. Nah, tangan itu menjadi penyebab kekuasaan. Nah, maka makna yang tertulis menjadi penyebab makna yang dimaksud. Itulah majaz mursal, alaqahnya as-sababiyah. Satu contoh lagi ya. Supaya nanti para mahasiswa tidak salah faham atau tidak gagal faham ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Satu contoh ini. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Fajaza'u wa jaza'u sayyi'atin, balasan dari kejelekan adalah kejelekan serupa. Sampai di sini aja. Ya, tertulis di sini balasan kejelekan, jazau sayyiatin, kemudian sayyiatun mithluha adalah kejelekan serupa, sehingga seolah-olah terkesan bahwa kalau seseorang itu dizalimi maka dia boleh ganti mendolimi, kalau seseorang itu memukul maka dia boleh memukul. Jadi terkesan seolah-olah Islam agama yang mengajarkan perilaku-perilaku kekerasan. Bahkan kadang-kadang ini disalahpahami, inilah contoh bahwa Islam adalah ajarannya teroris. Na'udzubillah. Orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar kitab suci lah yang memahami seperti itu. Karena itu kalau ada siapapun saja, entah itu pejabat, entah itu tokoh-tokoh, bahkan menteri sekalipun, yang memaknai ayat-ayat Al-Quran itu dengan pemaknaan yang salah, maka tentu kita harus ngaji lagi. Mungkin dia belum belajar balaghah. Insya Allah demikian. Nah, karena itu, yang kita permasalahkan adalah lafadz sayyi'ah yang kedua. Ingat, kata sayyi'ah yang kedua itu tidak dimaknai dengan kejelekan, tapi dimaknai dengan balasan. Bisa dimaknai dengan ar-radd, bisa dimaknai dengan al-jaza. Misalnya gini, jaza'u sayyi'atin ar-raddu mithluha atau raddun mithluha. Balasan kejelekan adalah balasan serupa. Balasan terhadap kejelekan adalah perilaku yang serupa. Nah, maka yang pertama itu sayyi'ah sebagai kata yang tertulis, tapi makna yang dimaksud adalah ar-radd atau balasan. Ini memang agak rancu ya kata balasan ini ya. Tetapi bahwa kata sayyi'ah makna tertulis kejelekan menjadi penyebab terjadinya balasan. Maka inilah yang disebut dengan majaz mursal alaqahnya as-sababiyah. Nah, sementara dalam contoh yang lain, misalnya di dalam surat Al-Mu'min ayat 13, para pemirsa nanti bisa melihat, huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Ya, dialah Allah yang menampakkan tanda-tanda kuasanya dan ia menurunkan bagi kalian semua dari langit itu rizqan, rizki. Allah menurunkan rezeki dari langit. Kalau yang Allah turunkan rezeki dari langit seolah-olah kemudian rezeki, kalau rezeki itu uang, lalu uang jatuh dari atas. Kalau rezeki itu berupa buah-buahan, tahu-tahu buah-buahan berjatuhan dari langit. Tentu tidak begitu maksudnya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Tentu rezeki yang dimaksud itu adalah air. Ya. Yang Allah turunkan dari langit itu air, tapi air itu menjadi penyebab dari datangnya rizki. Air yang itu makna yang dimaksud menjadi penyebab datangnya makna yang tertulis.
Seperti itu. Nah, maka para pemirsa, para mahasiswa sekalian, bahwa pada ayat ke-13 ini makna yang dimaksud yakni al-ma menjadi penyebab makna yang tertulis yakni rizqan. Inilah majaz mursal dengan alaqah al-musabbabiyah. Sekali lagi disebut dengan al-musabbabiyah. Yang berikutnya kita agak cepat karena sangat panjang bahasan kita tentang ini. Ada kalanya misalnya seseorang berkata, gini, hari ini Indonesia akan bertanding melawan Malaysia. Hari ini Indonesia akan bertanding melawan Malaysia. Padahal yang dimaksud adalah 11 orang perwakilan Indonesia, disebut dengan kesebelasan itu, melawan 11 orang dari Malaysia. Tapi sebutannya adalah Indonesia melawan Malaysia. Nah, maka disitulah kemudian yang dituturkan adalah keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah sebagian. Inilah disebut dengan majaz mursal alaqahnya al-kulliyah. Sekali lagi, majaz mursal alaqah al-kulliyah. Yang di dalam gaya bahasa Indonesia disebut dengan totem pro parte. Totem pro parte menyebutkan seluruhnya, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Nah, sementara kadang terjadi kebalikan. Kalau ada seseorang mengatakan, hari ini di mana si Joni kok tidak kelihatan batang hidungnya? Hari ini di mana si Joni kok tidak kelihatan batang hidungnya? Yang dicari, yang disebutkan hanya batang hidung. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhan Joni itu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini namanya majaz mursal alaqahnya al-juz'iyah. Ya, atau dalam gaya bahasa Indonesia disebut dengan pars pro toto. Menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah seluruhnya. Berkebalikan dari totem pro parte tadi. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali hal-hal semacam ini. Ya. Para pemirsa nanti bisa mencari. Misalnya, kalau ada ayat orang munafik itu, orang kafir itu, kalau diberi tuturan, ia akan bengal hingga seolah-olah ia kemudian berpaling dari tuturan itu. Yang di dalam Al-Baqarah ayat 19 digambarkan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadzal maut. Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan asabi. Asabi itu adalah jari jemarinya. Semua jari ini. Seolah-olah kalau digambarkan, jari jemari semuanya itu dimasukkan ke dalam telinganya. Supaya mereka menyumbat. Jadi kalau dikasih tahu mereka itu tidak mau. Digambarkan oleh Al-Quran, seolah-olah keengganan mereka menerima petuah itu, jari jemarinya dimasukkan ke dalam telinga. Kan tidak mungkin memaknai asabi, ya, dengan seluruh jari dimasukkan, tidak mungkin. Padahal yang dimaksud adalah salah satu kelingking atau salah satu dari jari, mestinya anamil. Nah, mestinya salah satu dari jari. Orang kan menutup telinga kan cukup begini. Tidak harus semuanya ini dimasukkan, cukup begini aja. Nah, menyebutkan seluruhnya maksudnya sebagian. Ini contoh yang ketiga tadi. Jadi al-kulliyah atau totem pro parte. Sementara pada ayat misalnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Semua yang ada di bumi ini akan sirna, akan binasa, tapi yang akan langgeng adalah wajhu rabbika. Menyebutkan hanya wajah, seolah-olah itu terkesan sebagian, padahal maksudnya adalah zat semuanya. Menyebutkan sebagian, maksudnya zat semuanya. Ini dimaksud dengan majaz mursal alaqahnya juz'iyah. Baik, para pemirsa, para mahasiswa sekalian, kita sudah mengkategorikan 4 kategori. Nanti silakan kita akan bisa melanjutkan kembali. Ada kalanya di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Satu contoh.
Jadi ini sesungguhnya biasa kita pakai dalam keseharian kita. Bapak kita atau ibu kita seringkali memerintahkan kepada kita, "Nduk, godhokno wedang kopi, Nduk. Nduk, godhokno wedang kopi." Itu maksudnya apa? Maksudnya yang digodok adalah tentu air. Air yang kemudian dengan berbagai proses, di proses berikutnya nanti kemudian akan menjadilah kopi. Tapi kalau kemudian harus diucapkan, godoklah air, kemudian campurlah kopi, kopinya digerus dulu, dikasih gula sedikit, kemudian dicampur, jadilah wedang kopi, terlalu lama. Nah, maka mengungkapkan sebuah lafadz dengan apa yang akan terjadi kemudian. Ini namanya i'tibaru ma yakunu. I'tibaru ma yakunu, ungkapan terhadap apa yang akan terjadi kemudian. Satu contoh, kalau dulu misalnya kita ambil salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh misalnya ketika Nabi siapa yang dimasukkan dalam penjara itu ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah melihat seseorang memeras anggur. Tapi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ini arani asiru khamran. Dalam mimpiku aku melihat orang memeras khamr. Loh, kok memeras khamr? Tentu bukan ada khamr lalu diperas. Yang diperas tentu adalah anggur. Anggur yang di kemudian hari nanti berproses menjadi khamr. Jadi ini asiru khamran itu aslinya adalah ini asiru ainaban li takuna khamran. Aku melihat dalam mimpiku orang yang memeras anggur untuk kemudian hari menjadi khamr. Nah, ini namanya i'tibaru ma yakunu, ungkapan terhadap apa yang akan terjadi. Nah, sebaliknya nanti kebalikannya. Kadang-kadang kita menyebutkan sesuatu yang terjadi pada masa yang lampau, padahal pengungkapannya saat ini. Satu contoh misalnya, orang itu disebut dia berdosa dan beramal soleh, baik ataukah jelek ketika di dunia. Di akhirat itu tidak ada orang berbuat dosa ataukah beramal kebaikan, tidak ada. Tetapi ketika Al-Quran menyebutkan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innahu lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berbuat dosa. Nah, ini datang kepada Tuhannya, tentu ini sudah masa akhirat. Ingat sekali lagi, di akhirat tentu tidak ada kondisi orang berbuat dosa ataukah berbuat kebaikan. Karena di akhirat itu tinggal balasan saja yang ada. Perilakunya di dunia. Nah, tetapi di situ disebut siapa yang menghadap kepada Allah mujriman dalam keadaan berbuat dosa. Artinya siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan dahulu dia membawa dosa, nah, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, inilah yang dimaksud dengan majas mursal, alaqahnya i'tibaru makana, ungkapan yang telah terjadi. Nah, baik, ini kita sudah sampai kepada 6 kategori. Nanti kita selesaikan sekalian sampai ke 10. Kemudian nanti mahasiswa tetap harus tolong mempelajari buku yang sudah ada di Ustadz. Jadi ini referensi wajib bagi mahasiswa sekalian. Tolong ini dibaca ulang karena contoh yang Ustadz sampaikan itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di sini. Nanti silakan para mahasiswa bisa melacak kembali sambil menambah penguasaan pengayaannya dalam berbagai macam referensi yang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah suatu saat kadang seseorang menyebut sesuatu dengan menyebut tempatnya. Menyebut sesuatu dengan menyebut tempatnya. Misalnya, dalam surat Yusuf disebutkan was'alil qaryah allati kunna fiha. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Padahal mestinya was'al ahlal qaryah, tanyalah
penduduk kampung. Menyebut penduduk kampung dengan disebut kampungnya. Nah, ini namanya majaz mursal alaqahnya al-mahalliyah. Mahalliyah. Nah, ini yang ke-7. Kita lanjutkan, berikutnya adalah yang ke-8. Suatu saat kadang juga menyebutkan tempat dengan menyebut keadaannya. Saya ulangi, menyebutkan tempat dengan menyebut keadaannya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Saya ulangi. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun nanti di hari akhirat, orang yang memutih wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat Allah adalah fi jannatillah atau fil jannah. Kata rahmat Allah, tapi maksudnya adalah al-jannah. Menyebut jannah dengan menyebut keadaannya. Keadaan di surga itu bagaimana? Keadaannya mendapatkan rahmah. Dan itulah maka majaz mursal alaqahnya al-haliyah. Saya ulangi, majaz mursal alaqahnya al-haliyah. Sementara suatu saat juga seseorang menyebutkan sesuatu dengan menyebut alat untuk sesuatu itu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah aku mengutus, kami Allah mengutus seorang rasul kecuali dengan lesan kaumnya. Dengan lesan artinya dengan lughah. Jadi itu sama dengan ma arsalna min rasulin illa bilughati qaumihi. Tidaklah aku turunkan seorang rasul kecuali rasul itu akan berucap dengan bahasa kaumnya. Kalau kaumnya kaum Arab, tentu rasul itu pasti berbahasa Arab. Nah, kata menunjuk kata Arab tapi tertulis di sini lisan. Maksudnya adalah bahasa, tapi yang ditulis adalah alat untuk memproduksi bahasa itu, dan itulah lisan. Nah, yang terakhir adalah yang ke-10. Majaz mursal alaqahnya al-ishtiqaq. Majaz mursal alaqahnya al-ishtiqaq. Artinya mengucapkan sesuatu dengan salah satu bentuk kalimat, tetapi yang dimaksud adalah bentuk yang lain. Misalnya, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ini dalam surat Al-Waqi'ah ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Dalam kejadian hari kiamat itu tidak adalah kejadian hari kiamat itu kadzibah. Kadzibah itu kan pendusta. Ya. Masa hari kiamat tidak ada yang mendustakan? Oh, banyak sekali orang-orang kafir kan mendustakan hari kiamat. Karena itu maksudnya tentu bukan kadzibah, tapi takdzibah. Bentuknya isim fa'il, maksudnya adalah masdar. Hari kiamat yang kejadiannya tidak ada dusta lagi. Hari kiamat yang kejadiannya tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan lagi. Nah, akan berbeda. Tidak ada kebohongan dan tidak ada pembohong, itu berbeda. Karena itu di sini disebutkan dengan bentuknya isim fa'il, tapi maksudnya adalah bentuk masdar. Inilah yang disebut majaz mursal alaqahnya al-ishtiqaq. Perubahan kata inilah. Nah, nanti para mahasiswa tentu bisa mencari di dalam Al-Quran. Misalnya ini saja. Jadi kalau mau membuat sebuah penelitian, misalnya majaz mursal alaqah ishtiqaq dalam Al-Quran. Oh, ini sudah jadi penelitian tersendiri. Nah, karena itulah nanti di akhir nanti tentu mahasiswa akan membuat tugas ya. Jadi jangan khawatir ya. Request kita nanti para mahasiswa harus membuat tugas. Walaupun ini agak berat, tapi percayalah para mahasiswa sekalian, selesai mata kuliah Balaghah 2 ini, saudara akan memiliki referensi yang itu khusus, itu buatan produk saudara sendiri dari hasil tugas-tugas ini ketika dikumpulkan, dan nanti suatu saat bisa saudara buat
sebagai bagian dari literatur ketika saudara menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pakar-pakar agama dan lain sebagainya. Atau mungkin menjadi mubalik atau menjadi penceramah-penceramah, dan itu sangat bermakna sekali. Insya Allah demikian. Baik, ini namanya majaz mursal. Baiklah, para mahasiswa, berikutnya kita akan berbicara tentang majaz isti'arah setelah yang berikut ini. Baiklah, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Kalau tadi kita telah membahas tentang majaz mursal, sekarang kita akan membahas tentang majaz isti'arah. Ya, masih ingat beda antara majaz mursal dengan majaz isti'arah? Saya ulangi lagi sejenak bahwa kalau majaz mursal tadi antara lafadz yang tertulis dengan makna yang dimaksud tidak bisa dibuat menjadi penyerupaan, tidak bisa dibuat menjadi tasbih. Ya, tetapi kalau majaz isti'arah antara lafadz yang tertulis dengan makna yang dimaksud bisa dibuat menjadi tasbih. Satu contoh tadi Ustaz sudah memberikan lafadz ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata as-sirat itu sesungguhnya makna dasarnya adalah jalan yang kita lewati untuk berlaju itu. Ya. Tetapi tidak mungkin kita maknai dengan kata asyari. Maka kata as-sirat itu maknanya, maksudnya adalah tentu ad-din. Ya. Ihdina ad-dinal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke agamamu yang lurus. Nah, maka ada lafadz as-sirat, makna dasar, ada ad-din, makna yang dimaksud. Antara makna yang dimaksud dan makna yang tertulis ini bisa dibuat menjadi penyerupaan. Bisa dijadikan sebagai tasbih. Sehingga menjadi ad-din kas-sirat. Ad-din kas-sirat. Ini ada musyabbah, ada musabbah bih. Ini yang disebut dengan majaz isti'arah. Nah, para mahasiswa sekalian dan para pemirsa, sebagaimana tadi juga ada pengkategorisasian, maka di dalam majaz isti'arah pun juga ada pengkategorisasian. Ya. Secara umum, majaz isti'arah itu adalah tasbih. Ya. Tasbih yang diambil salah satu musyabbahnya. Saya ulangi. Majaz isti'arah adalah tasbih yang musyabbahnya dicabut atau tidak ditampakkan. Nah, coba tadi lafadz ihdinas siratal mustaqim itu kan sama dengan ad-din kas-sirat, tapi ad-dinnya kan tidak ditulis. Yang ditampilkan adalah as-sirat saja. Nah, seperti itu. Seperti lagi ini di dalam surat Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada mereka, kepada kalian, untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Ingat, gelap itu karena ketiadaan lampu, tiadaan penerangan, itu namanya gelap. Ya, itu namanya dhulumat. An-nur itu ada cahaya, ada penerangan. Tapi tentu tidak, yang kita maksud adalah bukan Al-Quran berfungsi bukan sebagai penerang sebagaimana penerangan lampu jalan, tapi maksudnya adalah minal dhulumat ilan nur, itu minal kufri ilal Islam, minad dolal ilal hidayah. Maka kata ad-dhulumat, tertulis ad-dhulumat, kegelapan, maknanya adalah al-kufri, kekufuran. Kemudian an-nur itu cahaya, tertulis maksudnya adalah al-Islam. Lalu lafadz al-kufri dan al-Islam tidak disebut, dicabut, maka hanya yang dituangkan hanya al-dhulumat dan an-nur saja. Inilah yang disebut dengan majaz isti'arah tasrihiyah. Saya ulangi, isti'arah tasrihiyah. Nah, sementara bentuk yang kedua, sama-sama musyabahnya tidak ada. Tapi sekarang musyabah B-nya itu diwakili oleh salah satu sifatnya. Misalnya, dalam Al-Quran,
Allah pernah mengatakan begini. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepada bumi dan kepada langit itu, i'tiya taw'an aw karhan, ayo semua datang kepadaku, baik dengan dengan taat, dengan sukacita ataupun dengan terpaksa. Nah, kemudian lafaz berikutnya qalata ataina ta'i'in. Keduanya berkata, langit dan bumi berkata. Pertanyaan, kok langit dan bumi berkata? Gitu. Ataina ta'i'in, kami datang dengan penuh ketaatan. Mungkinkah langit bisa berbicara? Mungkinkah bumi bisa berucap? Dan itu menjadi pertanyaannya. Jadi, sesungguhnya ini adalah sebuah bentuk tasbih, ya, tasbih. Jadi, Allah ingin menyerupakan langit dan bumi seperti manusia. Dalam hal apa? Dalam hal bisa bicara. Nah, maka langit dan bumi tidak dicantumkan, lalu kemudian seperti manusia. Kata manusia, al-insan, itu diwakili oleh qalata. Karena yang bisa qalah, yang bisa berkata adalah manusia. Maka ini disebut dengan majas, disebut dengan isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Tapi akan lebih mudah kalau para mahasiswa mengkategorikan dengan istilah yang lain. Ada para ulama yang membuat istilah lain. Jadi isti'arah makniyah ini disebut dengan taskhis. Taskhis, ya. Taskhis itu personifikasi. Membuat makhluk yang mati seolah-olah seperti benda hidup. Nyiur di pantai melambai-lambai. Yang melambai itu siapa? Tentu manusia. Itu sama dengan Allah ingin mengatakan, orang ingin mengatakan bahwa nyiur seperti manusia dalam hal bisa melambai-lambai. Nah, seperti itu. Ini namanya isti'arah makniyah, atau disebut juga dengan isti'arah, atau disebut juga dengan taskhis. Nah, nanti para mahasiswa juga bisa membaca sendiri bahwa isti'arah itu bisa terjadi pada mana saja, bisa pada isim, bisa pada fi'il, bahkan pada huruf sekalipun itu isti'arah bisa terjadi. Sehingga maknanya pun menjadi berbeda. Kita harus sebagai ahlul lughah, kita harus memperhatikan itu. Yang karenanya kemudian sekali lagi para mahasiswa sekalian, mempelajari bab majas menjadikan kita terhindar dari terjebak pada makna literal. Mempelajari majas agar menghindarkan kita dari memahami Al-Quran secara tekstual. Sehingga Al-Quran ini lebih bisa difahami secara hidup. Ia salihun likulli zaman wa makan. Ia sangat relevan dalam berbagai macam situasi dan keadaan, yang karenanya kemudian memahami kaidah-kaidah ilmu balaghah. Salah satunya adalah tentang majas menjadi luar biasa sangat penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini para mahasiswa sekalian, tema kita pada pada kali ini majas Ustadz anggap selesai, dan sekali lagi selalu ada request setiap pekan, ya. Bagi yang pekan lalu belum selesai masih Ustadz tunggu, ya, sampai hari-hari ini. Tapi nanti tugas berikutnya pada pekan berikutnya ini adalah membuat makalah tentang al-majaz, ya, konsepsi majaz. Ingat, jangan lupa dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Ada footnote, ada nukilan yang referensinya paling tidak 6 kitab dan lain sebagainya, penulisan-penulisan yang memang harusnya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Nah, ini para pemirsa, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan pembelajaran kita menjadi bermakna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.